Tribuners, para pekerja di industri kecil hasil tembakau mengeluh kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada Jumat 2 Oktober. Mereka meminta jaminan agar tetap bisa bekerja sebagai buruh pabrik rokok sebagai pelinting rokok. Salah seorang pekerja yang mengeluhkan hal ini adalah Hartini. Hartini mengeluh saat ini dirinya tidak bisa bekerja setiap hari begitu ya, lantaran kuantitas produksi pabrik rokok tempatnya bekerja selalu menurun. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Rifki Ghazali dari wartawan Tribun Jateng. Silakan rekan Rifki, laporan selengkapnya. Baik, terima kasih Nurma. Para pekerja di industri kecil hasil tembakau mengeluh kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Mereka meminta jaminan agar bisa tetap bekerja eh, sebagai buruh pabrik rokok atau yang bekerja sehari-hari sebagai pelinting rokok. Salah seorang pekerja yang mengeluhkan hal tersebut yaitu Hartini. Keluhan itu disampaikan saat Menteri Keuangan Purbaya saat mengunjungi aglomerasi pabrik hasil tembakau di Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Hartini mengeluhkan saat ini dia tidak bisa bekerja setiap hari lantaran kuantitas produksi pabrik rokok tempat dia bekerja selalu menurun. Dalam sepekan dia bekerja dalam rata-rata hanya berangkat 3 hari. Hal itu lantaran menurunnya produksi di pabrik tempat dia bekerja. Hartini merupakan salah satu buruh pabrik rokok di pabrik rokok Raja Nabadi. Perusahaan rokok kecil ini untuk aktivitas produksinya dilakukan di APHT Kudus bersama dengan belasan produsen rokok kecil yang lain. Jam kerja Hartini dalam sehari yaitu sejak pukul 6 sampai pukul 11. Kali berangkat bekerja dia mampu memproduksi sampai 3.000 batang sigaret kretek tangan. Upah yang diterima yaitu 35.000 untuk per 1.000 batang. Dia membandingkan jika pada tahun sebelumnya dia bisa lancar bekerja setiap hari. Tahun ini dia bekerja rata-rata sepekan 3 hari. Hal itu lantaran produksi di pabrik tempat dia bekerja menurun. Kondisi menurunnya produksi ini berimbas pada Hartini yang juga menurun pendapatannya. Oleh karena itu dia meminta agar Purbaya bisa memberikan solusi agar pabrik tempat dia bekerja bisa terus melakukan aktivitas produksi dan Hartini bisa bekerja setiap hari. Sementara pemilik pabrik rokok Raja Nabadi Sutrisyono mengatakan menurunnya produksi industri rokok kecil lantaran maraknya rokok ilegal di pasaran. Ditambah adanya lonjakan tarif cukai membuat harga rokok legal semakin melambung. Dengan begitu konten konsumen beralih dari rokok legal ke rokok ilegal yang harganya lebih miring dan kualitasnya tidak kalah. Sutrisyono menjelaskan sistem produksi yang pihaknya lawan berdasarkan pesanan. Dia mengakui setahun terakhir ini pesanan menurun. Hanya saja dia tidak menyebutkan nominalnya. Penurunan produksi ini karena produknya di pasaran kalah dengan rokok ilegal. Dalam memproduksi rokok, pabrik milik Sutrisyono menggunakan skema pesanan. Artinya dia melakukan produksi kalau sudah ada konsumen yang memesan. Untuk itu Sutris berharap agar pemerintah bisa melakukan penindakan tegas atas peredaran rokok ilegal. Dengan begitu ada harapan bagi para pelaku industri rokok kecil. Merespon hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan menata tata kelola industri rokok supaya rokok ilegal yang beredar bisa menjadi legal. Artinya perlu ada evaluasi dalam kinerja bea cukai dalam menata ulang industri rokok. Dengan berubahnya rokok ilegal menjadi rokok legal, persaingan pasar menjadi lebih fair karena tidak ada lagi rokok ilegal yang harganya jauh lebih murah. Bersamaan dengan itu, ketika masih ada peredaran rokok ilegal, Purbaya berjanji akan memberantasnya. Purbaya mengatakan pihaknya akan memberi ruang bagi para pelaku rokok ilegal untuk mengurus proses legalisasi. Untuk itu pihaknya perlu mempelajari polanya. Kalau hal tersebut bisa benar-benar terlaksana, maka peredaran rokok ilegal akan hilang dan persaingan pasar lebih fair. Dengan hilangnya peredaran rokok ilegal, persaingan pasar bisa lebih sehat. Kemudian pendapatan negara juga bisa didongkrak dari sektor cukai. Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan tarif cukai tidak ada perubahan. Yang menjadi fokusnya saat ini yaitu agar industri rokok kecil tetap hidup dan memberikan ruang bagi rokok ilegal agar diproses menjadi legal. Demikian Nurma. Baik, terima kasih rekan Rifki. Selamat kembali bertugas dan rekan kami juga telah merangkum wawancara dengan beberapa pihak terkait. Oh, cukai nggak naik, tapi yang tadi KEHT yang bawah-bawah masih akan dievaluasi, bukan naik ya. Bagaimana caranya
tetap bertahan? Cukai yang baik sehingga mereka bisa masuk ke industri yang ilegal-ilegal itu, tapi fair, saingannya fair dengan yang besar maupun yang lain-lain. Jadi tujuan kita menarik yang tadi yang ilegal-ilegal masuk ke industri semacam sini. Jadi semuanya jadi legal, di pasar nggak ada yang ilegal. Jadi kalau ada yang ilegal kita sikat. Setelah waktunya nanti kita akan bangun seperti ini di beberapa tempat. Ya, penelitian ya. Yap. Jadi ya gitu. Kalau banyak bagi hasil juga. Bagi harga ke daerah, semuanya minta kan, itu semua daerah minta sekarang. Kita akan lihat sesuai dengan kondisi keuangan negara. Sekarang akan seperti sekarang, nanti kita lihat semester masuk setelah triwulan kedua tahun depan seperti apa kondisi keuangan negara kita. Saya sih dengan saya kalau ekonominya makin cepat harusnya sih pajak, bea cukai, income-nya semakin tinggi. Ya, kita mewakili KIHT. Apa yang dicurahkan kemarin itu memang dari kelompok kita yang khususnya di KIHT itu satu, Mas, rokok ilegal harus bersih dari lapangan. Dan yang kedua, pajaknya jangan sampai naik dan kalau bisa penurunan. Dan ketiga itu KIHT itu harus dikasih mesin untuk bersaing rokok-rokok filter di lapangan. Sementara ini untuk dari pemerintah itu belum ada penambahan mesin. Jadi kita tidak bisa ibaratnya bersaing rokok-rokok filter di lapangan. tadi para pekerja mengeluh. Berapa lama kerja di sini, Bu? 5 tahun kurang lebih. 5 tahun. Membuat apa, Bu? Rokok, Bu? Buat rokok. Sehari dapat berapa? 3.000. 3.000 batang. Setiap hari ada kerjaan, Bu? Dan kadang ada, kadang enggak. Oh, ini Tergantung permintaan. sepi hitungannya, Bu? Ya. Dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Jam 6. Sampai jam 11. Ya. Bu, harapannya pada Pak Menteri apa, Bu? Senang, Pak. Cukainya nggak naik ya, Bu ya? Harapan kepada Pak Menteri Keuangan yang datang ke sini apa, Bu? Baik. Harapannya apa? Pengen Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.